Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Kania Dewi Tirta dan teman saya Sinta Nur Arifin. Kami dari PAI UMS ingin mewawancarai Bapak karena kami mendapat tugas kewirausahaan. Gitu. Sebelumnya bolehkah saya tahu nama Bapak siapa? Oh ya, nama saya Arifin Amin, Sentono, Ngawonggo Ceker. Oke. Lalu bagaimana perkembangan bisnis Bapak sejauh ini? Perkembangan bisnis saat ini ya kurang begitu bagus. Masalahnya apa, ini setelah krisis COVID ini perkembangan bisnis kurang begitu baik, disebabkan karena ya berbagai macam kendala, mungkin karena keuangan dan lain sebagainya. Lalu berapa kira-kira modal yang diinvestasikan Bapak untuk membuka bisnis? Dulu tahun 1993 itu modal awal itu 850. Itu pun mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Sentono Ngawonggo. Kemudian saya belikan kain itu mendapat 3 roll itu. 3 roll itu bila dipotong itu menjadi sekitar 120-an celana. Pada waktu itu celana belum membuat daster, belum membuat celana panjang, setelan dan lain sebagainya. Waktu itu ya 850 udah cukup untuk putar. Tapi kalau sekarang 850 itu baru mendapat setengahnya, belum dapat. Sekarang itu satu serinya harganya itu sekitar 1.600.000. Jadi kalau dibelikan cuma mendapat setengah, padahal kita kalau mendapatkan setengah itu kalau dari pihak itu tidak diperkenankan, harus satu roll minimal. Lalu kira-kira apa saja hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Kalau mengenai hambatan ini ya banyak ya. Awal yang pertama kali itu yang paling itu masalah pemasaran. Pemasaran pada waktu itu sungguh, karena saya pada awal-awalnya belum bisa pemasaran jauh ke luar kota. Waktu itu saya cuma di pasar Boyolali, kemudian Solo 3, kemudian Jogja. Tapi kalau sekarang sudah sampai Malioboro, sampai Parangtritis dan lain sebagainya. Setelah pemasaran itu yang kedua masalah modal. Modal itu tidak begitu signifikan ya, tapi bisa ada solusinya. Misalnya pinjam ke tempat penjual kain itu, misalnya bon waktu minta tempo 1 bulan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu kendalanya yang paling signifikan itu persaingan antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Misalnya kalau pedagang yang lain bisa menjual jauh lebih dari harga pasaran, itu yang paling sulit untuk kita kejar. Kalau mengejarnya pasti itu mengurangi kualitas dari produk. Misalnya kalau dari saya tidak membeli kainnya 1 meter itu yang harganya sekarang itu 10.750, itu yang lainnya itu menggunakan jenis kain yang harganya cuma 1.200-an. Jadi terpautnya begitu lumayan lah untuk hasilnya itu begitu banyak. Terpautnya sekitar 1.500. Maksudnya seperti yang kedua, kendalanya itu pada waktu hujan. Nah, kalau hujan itu kan sulit transportasinya untuk menuju ke kota Yogyakarta. Kalau hujan itu yang paling kendala, masalahnya itu berupa kain. Kalau kain itu basah, nanti sampai ke tempatnya itu ya basah, mungkin nanti bisa dikembalikan lagi di retur misalnya. Seperti itu kendalanya. Lalu kira-kira bagaimana Bapak itu mengatasi hambatan atau tantangan tersebut? Untuk menghadapi kendala seperti itu ya, kalau transportasi ya kita mau tidak mau ya berusaha untuk mencari semacam transportasi yang tertutup. Misalnya mobil itu bisa untuk mengatasi kendala kena hujan. Kemudian masalah modal itu bisa pinjam minta tempo ke tempat penjualnya kain. Kemudian kalau masalah desain
desain itu kan kita bisa tidak membuat sendiri, kita bisa menjiplak produk orang lain, misalnya dari Pekalongan, dari Kudus dan lain sebagainya, itu bisa dijiplak itu dengan mudah. Asal kita mau mengorbankan satu, misalnya kita membuat satu mal, kita beli mal itu satu, kemudian di rumah dibuka, didedel, kemudian dibuat mal, itu bisa untuk mengetahui apapun bentuk dari desain itu bisa kita buat dengan mudah, asal dia mengorbankan satu produk itu. Kira-kira jadi nggak Pak, kira-kira kami menanyakan berapa kira-kiranya penghasilan per bulan atau per hari? Kalau penghasilan ya, oh ya, penghasilan kalau akhir-akhir ini menurun ya. Kalau dulu itu satu seri itu bisa dapatnya sekitar 250 sampai 300, tapi sekarang karena begitu ketatnya persaingan ya memang itu agak menurun. Memang jumlahnya itu banyak, tapi secara umum itu pendapatannya itu berkurang. Masalahnya ya itu keuangannya, perputarannya uang itu kurang begitu cepat. Kurang begitu, jadi untuk akhir-akhir ini penjualannya itu agak menurun ya, mungkin dibalik berbagai sebab ya, mungkin karena hal-hal yang lain yang harus kita atasi. Kalau per harinya itu rata-rata satu seri itu kita mendapatkan bersih sekitar 140 sampai 150. Berarti kalau satu harinya itu bisa tiga blok, tiga seri itu kan rata-rata berarti kan 150 kali 3 sekitar 450 itu. Kalau pas kebetulan itu pasarnya ramai seperti kalau hari-hari libur atau hari-hari tanggal merah atau hari raya dan lain sebagainya, itu produknya itu bisa meningkat, dan nanti penghasilannya ya juga meningkat. Lalu apa saja kegembiraan dan kesedihan Bapak, suka duka dalam menjalankan bisnis ini? Kalau sukanya itu banyak ya, kalau hasilnya itu banyak ya otomatis kan itu ya senang ya, bisa untuk mencukupi kebutuhan. Kalau susahnya itu ya mungkin kadang-kadang yang kita pesan, bos yang memesan kita tuh kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diminta. Jadi misalnya motifnya merah, kadang-kadang di pasaran itu ya yang dimaksud dengan bosnya itu tidak sesuai, itu kadang-kadang nanti retur kembali, nanti dipotong gitu. Misalnya harganya berapa, 22.000, kalau itu ada problem atau ada masalah nanti dipotong per A-nya itu sekitar 500 sampai 1.000 gitu susahnya. Lalu kira-kira Bapak kepikiran nggak untuk membuka bisnis lain selain bisnis ini? Kalau pikiran ada sih, kalau yang lainnya itu misalnya ini kan konveksi, mungkin ini dari bahan santung ya, saya ini tuh meningkat lagi, misalnya nanti ke dalam bentuk yang kaos, seperti kaos untuk olahraga atau kaos untuk souvenir di Malioboro itu saya. Nah, cuman kendalanya saat ini ya pasarnya belum memungkinkan untuk beralih ke kaos. Lalu kira-kira Bapak punya cabang lain nggak selain yang dikelola di sini? Enggak, kalau nggak cabang enggak, tapi saya kerjasama dengan adik-adik saya, misalnya sama Om Farhan, sama Mustafa, sama Anto, sama Alan dan lain sebagainya. Jadi tidak membuat cabang, tapi bekerja sama dengan apa ya? Dengan adik, mungkin dengan keponakan juga. Iya, saudara ataupun keponakan. Itu masih di lingkungan sini juga? Iya, itu di belakang saya, di samping saya, kemudian yang satu ada berada di dekat masjid, itu agak jauh dari sini. Terus yang terakhir, kira-kira ada tips nggak Pak dari Bapak untuk menjadi pengusaha yang sukses? Kalau tips untuk bisa sukses ya satu, cuma itu yang pertama ya doa, yang kedua kita harus berusaha bagaimana
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya kan harus berusaha semaksimal mungkin dengan menambah rekan atau menambah lagi sales dan lain sebagainya, agar peluang untuk mendapatkan hasil itu lebih banyak itu dengan cara memperbanyak sales atau para penjual yang ada di luar sana, misalnya tambah toko atau tambah pengepul yang lainnya itu bisa. Mungkin ini udah selesai, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas informasinya dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ini cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak Pak.